Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin dan ridhonya kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin serta tabiatnya hingga kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selamat siang kepada Ibu Eva Fauziah MSI dan rekan-rekan kelas 2B semuanya. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi mengenai polusi. Anggota kelompok 4 ada 6 orang. Yang pertama, Iki Dikri Amidan dengan NIM 12120600056, lalu Jihan Az-Zahra Mutakin dengan NIM 12120600061, lalu Khairunisa Putri Dawami dengan NIM 12120600064, lalu Lailatul Tri Maulida dengan NIM 12120600066, saya sendiri Nabilah Syifa dengan NIM 12120600082, dan yang terakhir Nuridillah Hermawati Umbara dengan NIM 12120600090. Topik pembahasan pada pertemuan kali ini yang pertama mengenai pengertian polusi, lalu macam-macam polusi, lalu dampak polusi, penanggulangan dan pencegahan polusi, dan yang terakhir isu polusi. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian polusi yang akan disampaikan oleh rekan saya Khairunisa Putri Dawami. Kepadanya saya persilahkan. Pengertian polusi. Polusi merupakan kondisi yang timbul ketika senyawa kimia, energi, atau polutan masuk ke lingkungan yang merusak ekologi, kondisi lingkungan yang menyebabkan bahaya bagi makhluk hidup. Polusi memiliki berbagai macam bentuk, yaitu polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan sebagainya. Polusi memiliki arti yang berbeda dengan polutan. Polusi adalah bercampurnya zat pencemar ke dalam lingkungan karena aktivitas manusia atau kegiatan alami. Sedangkan polutan adalah zat atau bahan yang menyebabkan polusi atau pencemaran. Pengotoran atau pencemaran menandakan adanya percampuran antara dua zat atau lebih. Polusi merupakan dampak dari kegiatan manusia atau proses alam yang mengakibatkan percampuran dua zat. Macam-macam polusi. Yang pertama, ada polusi air. Menurut Ardana, pada tahun 1994, pencemaran air adalah pencemaran limbah menjadi anaerobik sehingga air sungai busuk dan tidak sehat lagi bagi pertumbuhan mikroorganisme, flora dan fauna air itu. Lingkungan hidup yang demikian ini sudah rusak dan tidak layak lagi bagi kebutuhan hidup kita. Polusi air adalah penyimpanan sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan dari kemurniannya. Air yang tersebar di alam tidak pernah terdapat dalam bentuk murni, tetapi bukan berarti semua air sudah terpolusi. Polusi air dapat dikelompokkan berdasarkan perbedaan sifat-sifatnya, di antaranya yaitu padatan, bahan bangunan yang membutuhkan oksigen, mikroorganisme, komponen organik sintetik, nutrien tanaman, minyak, senyawa anorganik dan mineral, bahan radioaktif, dan panas. Penyebab polusi air. Sumber polusi air antara lain limbah industri, pertanian, dan rumah tangga. Pencemaran air juga dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, meningkatkannya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi. Yang kedua, sampah organik seperti air comberan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya, yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem.
Selanjutnya mengenai polusi udara. Pengertian polusi udara. Pengertian pencemaran udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 1997 Pasal 1 ayat 12 yang mengenai pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran yang berasal dari pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran sampah, sisa pertanian, dan peristiwa alam seperti kebakaran hutan, letusan gunung berapi yang mengeluarkan debu, gas, dan awan panas. Kemudian penyebab polusi udara yang pertama diakibatkan dari kegiatan manusia seperti transportasi, industri, pembangkit listrik, pembakaran, perapian, kompor, furnace, insinerator dengan berbagai jenis bahan bakar, gas buang pabrik yang menghasilkan gas berbahaya, dan asap rokok. Kemudian yang disebabkan oleh sumber alami seperti gunung berapi, rawa-rawa, kebakaran hutan, nitrifikasi, dan denitrifikasi biologi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pencemaran. Ada karbon monoksida, oksida nitrogen, oksida sulfur, hidrokarbon, ozon, volatile organic compound, dan partikulat. Selanjutnya mengenai polusi tanah. Pengertian polusi tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Penyebab polusi tanah. Yang pertama, karena limbah domestik seperti limbah padat yang berupa senyawa organik, kemudian limbah cair berupa tinja, deterjen, oli, cat, yang jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Selanjutnya, limbah industri dan limbah pertanian. Slide selanjutnya mengenai polusi suara. Pengertian polusi suara. Polusi suara atau pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Penyebabnya yaitu pencemaran suara diakibatkan suara-suara bervolume tinggi yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan. Penilaian terhadap suara yang muncul sebagai polusi atau tidak merupakan suatu yang subjektif. Kerusakan ini diakibatkan karena pencemaran suara bersifat setempat, tidak seperti polusi udara maupun polusi air. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu dampak polusi. Yang pertama, dampak polusi udara yang mengakibatkan kualitas udara yang menurun. Turunnya kualitas udara terjadi akibat adanya asap dan partikulat bahan kimia maupun logam berbahaya yang menyebabkan udara tak lagi bersih dan menjadi berbahaya bagi pernapasan. Yang kedua, terjadinya hujan asam. Letusan gunung Merapi yang menimbulkan abu vulkanik dapat membuat udara menjadi tercemar. Yang ketiga, timbulnya efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah peningkatan suhu bumi yang terjadi akibat adanya gas HFC yang bisa menyebabkan panas, serta konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi sehingga menyebabkan kenaikan suhu di atmosfer. Yang keempat, rusaknya lapisan ozon. Penggunaan produk pendingin ruangan yang mengandung CFC seperti pada AC dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Yang kedua, dampak polusi air yang mengakibatkan dampak terhadap kehidupan biota air. Banyaknya zat pencemar pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut. Yang kedua, dampak terhadap kualitas air tanah. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam seperti air sebagai media untuk hidup mikroba patogen, air sebagai sarang insekta penyebar penyakit, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, dampak terhadap estetika lingkungan. Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar, yang biasanya ditandai dengan bau yang tidak sedap. Kemudian yang ketiga yaitu dampak polusi tanah. Bagi kesehatan, pencemaran tanah menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan, di antaranya yaitu kanker. Kebanyakan polutan tanah mengandung zat karsinogenetik yang dapat menyebabkan kanker.
seperti logam berat. Kemudian yang kedua, kerusakan organ. Hal ini juga disebabkan oleh zat polutan tanah yang berbahaya. Salah satu contohnya seperti kerusakan ginjal yang disebabkan oleh merkuri. Kemudian yang ketiga yaitu bioakumulasi. Bioakumulasi dapat terjadi apabila manusia memakan daging atau sayuran yang telah terpapar polutan tanah. Dampak bagi lingkungan yaitu efek pencemaran tanah terhadap lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem, seperti hilangnya keanekaragaman hayati, menurunkan kesuburan tanah, kemudian perubahan struktur tanah, dan yang terakhir mengurangi tingkat kesuburan tanah. Dan yang terakhir yaitu dampak polusi suara. Yang pertama mengganggu ketenangan, yang kedua gangguan pendengaran, yang ketiga kesulitan berkomunikasi, yang keempat gangguan kesehatan. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu penanggulangan dan pencegahan polusi. Penanggulangan polusi. Nah, yang pertama yaitu ada penanggulangan polusi udara. Salah satu komponen lingkungan adalah udara. Setiap udara mengandung senyawa-senyawa berbentuk gas, oksigen, dan karbon dioksida yang sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup. Sayangnya, hampir semua kota besar di dunia memiliki masalah polusi udara atau pencemaran udara yang disebabkan salah satunya dari asap pabrik, asap kendaraan, maupun alat kebutuhan rumah tangga lainnya. Butuh rencana jangka panjang dan perubahan besar dari sisi regulasi maupun perubahan gaya hidup kebanyakan orang. Namun, langkah besar tersebut pasti selalu dimulai dengan langkah kecil yang bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Setidaknya, ada 3 sektor yang perlu memulai melakukan langkah penanggulangan pencemaran udara, sehingga menjadi lebih baik lagi. Nah, 3 sektor tersebut antara lain, yang pertama, penanggulangan pencemaran di tingkat rumah tangga. Di antaranya, tidak membakar sampah di pekarangan, segera mematikan kompor jika proses memasak selesai, tidak menggunakan lemari es yang memakai CFC, dan menanam tanaman di pekarangan atau di pot rumah Anda. Kemudian yang kedua, penanggulangan pencemaran di tingkat wilayah. Di antaranya yaitu ikut berpartisipasi dalam penghijauan, kemudian ikut memelihara taman kota, tidak melakukan penebangan hutan, pohon, dan tumbuhan secara liar atau sembarangan. Yang ketiga yaitu penanggulangan pencemaran di tingkat nasional. Nah, di antaranya yaitu keharusan membuat cerobong asap bagi pabrik. Yang kedua, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara, dan pemasangan saringan gas pada pabrik-pabrik untuk menyaring gas buangan yang membahayakan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada penanggulangan polusi air. Selain polusi udara, kita juga harus mencegah pencemaran air. Berikut ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dan mengurangi resiko pencemaran air. Yang pertama, menggunakan air bersih secukupnya saja. Dengan lebih menghemat air, kita bisa mengurangi masalah air bersih yang ada di dunia saat ini. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuangnya sembarangan ke perairan. Hal ini dikarenakan dengan membuang ke dalam perairan dapat membuat air menjadi tercemar dan sumber air bersih menjadi berkurang. Yang ketiga, memisahkan sampah yang dapat didaur ulang atau organik dan juga sampah yang tidak dapat didaur ulang ataupun anorganik. Dengan begitu, dapat mengurangi terjadinya penumpukan sampah dan juga memudahkan pembuangan serta pengelolaan sampah untuk dijadikan hal yang lebih berguna.
Yang keempat yaitu membuat kolam stabilisasi yang dapat digunakan untuk limbah hasil aktivitas rumah tangga. Hal itu dikarenakan dengan adanya kolam stabilisasi, limbah yang ada dapat diolah terlebih dahulu secara alamiah dengan menetralisasi zat maupun senyawa yang bahaya sebelum limbah tersebut dibuang ke sungai. Yang kelima yaitu mengurangi intensitas dari penggunaan berbagai produk yang dapat menghasilkan limbah dari aktivitas rumah tangga. Alternatif lainnya, kita juga dapat mengganti produk-produk yang ada di rumah menjadi produk ramah lingkungan seperti yang sudah ada banyak saat ini. Kemudian yang keenam, melakukan penyaringan limbah industri pabrik terlebih dahulu sebelum nantinya dibuang ke sungai. Karena dengan begitu, ketika bersatu dengan air yang ada di sungai, tidak akan merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketujuh, membuat sanitasi yang benar dan pastinya bersih agar sumber mata air bersih yang ada tidak menjadi tercemar. Karena dengan begitu, ketika bersatu dengan air, dengan melakukan sanitasi yang tepat, dapat melindungi kesehatan manusia dan juga menyediakan keadaan lingkungan yang bersih dan mampu menghentikan terjadinya penularan virus ataupun penyakit seperti diare yang disebabkan oleh kurangnya sanitasi yang baik. Dan yang terakhir yaitu melakukan penanaman pohon. Ini dikarenakan selain dapat mencegah terjadinya bencana tanah longsor, pohon diakui dapat menyerap air yang ada dalam jumlah besar. Jadi ketika adanya bencana banjir, pohon secara efektif dan dapat menyerap air sendiri. Selanjutnya yaitu penanggulangan polusi tanah. Ada beberapa langkah penanganan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah. Di antaranya, yang pertama ada remediasi. Remediasi ini adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex-site atau off-site. Pembersih on-site adalah pembersih di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah. Terdiri dari pembersihan penting, injeksi, dan bioremediasi. Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu, di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Untuk caranya sendiri, yaitu tanah tersebut disimpan di tangki yang kedap, kemudian zat pembersih dipompakan ke tangki tersebut. Selanjutnya, zat pencemar dipompakan keluar dari bak atau tangki yang kemudian diolah dengan instalasi pengolahan air limbah. Pembersihan offset ini jauh lebih mahal dan lebih rumit. Cara kedua yaitu dengan bioremediasi. Bioremediasi ini adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan lain sebagainya. Bioremediasi ini bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun lagi. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida untuk pertanian. Hal ini dikarenakan kedua zat
ini merupakan salah satu penyumbang terbesar terjadinya pencemaran tanah. Dan yang terakhir yaitu mengurangi atau menghindari beli barang kemasan karena biasanya barang-barang tersebut tidak ramah lingkungan. Produk berkemasan akan menghasilkan banyak sampah anorganik yang nantinya akan berakhir di tempat pembuangan akhir dan menciptakan pencemaran tanah. Selanjutnya yaitu penanggulangan polusi suara. Nah, yang terakhir ini adalah langkah-langkah atau cara mencegah pencemaran lingkungan dalam polusi suara. Berikut ini adalah cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga atau menanggulangi polusi suara. Yang pertama, menggunakan alat peredam suara. Bahan tersebut dapat dilakukan di sekitar sumber bising ataupun di dinding rumah yang ingin dikurangi intensitas kebisingannya. Yang kedua, yaitu dengan pendidikan. Dengan cara ini, kita dapat mengetahui tentang pencemaran atau polusi suara serta efek negatif tersebut terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Dan yang ketiga yaitu pameran atau kampanye lingkungan. Ini dilakukan secara berkala di daerah yang memiliki tingkat polusi suara tinggi agar masyarakat atau warga sekitar dapat sadar serta mengajarkan masyarakat untuk dapat mencintai lingkungannya. Materi selanjutnya yaitu pencegahan polusi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup dijelaskan bahwa upaya penanganan terhadap permasalahan pencemaran atau polusi terdiri dari langkah pencegahan terhadap permasalahan pencemaran terdiri dari langkah pencegahan dan pengendalian. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang pencegahan polusi. Secara umum, berikut ini merupakan upaya-upaya pencegahan atas pencemaran lingkungan. Yang pertama, mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. 2. Menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan pemukiman penduduk. 3. Melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektida, dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan. 4. Melakukan penghijauan. 5. Memberikan sanksi atau hukum secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan. 6. Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Selanjutnya, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah polusi air. Untuk menjaga keberlangsungan hidup sesama manusia dan makhluk hidup lainnya, pencemaran air dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar. 2. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 3. Tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. 4. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. 5. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. 6. Menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. 7. Menjauhkan sumber polutan dari sumber air. 8. Tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air. 9. Tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah polusi udara, yaitu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Meminimalisir atau mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dapat mengurangi polusi udara. Misalnya, polusi udara terjadi karena banyaknya asap pembuangan yang dihasilkan dari kendaraan bermotor. Yang kedua, merawat mesin kendaraan secara rutin. Kendaraan yang tidak dirawat secara rutin dan berkala akan lebih beresiko mencemari udara sekitar. 3. Menggunakan transportasi umum. 4. Berjalan kaki atau bersepeda. 5. Membuat taman di halaman rumah. Aktivitas ini akan membuat udara di sekitar rumah terasa lebih segar.
Ketika semua orang melakukan hal ini di rumahnya, maka bukan tidak mungkin kualitas udara akan membaik dan setiap orang pun bisa beraktivitas dengan tenang di luar rumah. Selanjutnya, pencegahan polusi tanah. Berikut ini adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan tanah. Dapat dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama yaitu dengan menjaga tingkat kesuburan tanah. Menjaga tingkat kesuburan tanah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama penterasan lahan miring atau terasering. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi panjang lereng dan juga memperkecil kemiringan pada lereng dengan bertujuan untuk mengurangi tingkat erosi, karena terasering dapat memperlambat aliran air permukaan. Kedua, pembuatan pematang atau guludan. Pematang ini mempunyai fungsi untuk menahan laju air, sehingga dapat memperbesar kemungkinan air meresap ke dalam tanah. Ketiga, pengelolaan sejajar garis kontur atau kontur tillage. Hal ini dapat memperlambat aliran permukaan dan juga dapat memperbesar kemungkinan air meresap ke dalam tanah. Dan yang keempat, dengan membuat check dam. Check dam atau bendungan kecil ini mempunyai tujuan untuk membendung aliran air permukaan. Dengan demikian, material-material yang tererosi akan bertahan di parit-parit bendungan, sehingga lapisan tanah akan menebal dan kesuburan tanah tidak akan hilang karena hanyut terbawa oleh air. Metode yang kedua yaitu metode vegetatif. Metode ini merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kerusakan tanah dengan cara memanfaatkan vegetasi yang ada. Metode ini juga sangat baik dalam rangka mengupayakan pelestarian kesuburan tanah. Metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu penghijauan. Yang kedua, rotasi tanaman atau crop rotation. Yang ketiga, reboisasi atau penanaman hutan kembali. Keempat, penanaman tanaman tertutup atau buffering. Yang kelima yaitu menanam dengan penanaman sejajar garis kontur. Dan yang keenam, melakukan penanaman tanaman berbasis atau strip cropping. Yang selanjutnya dengan metode kimia. Metode kimia ini juga disebut sebagai pengawetan pada tanah. Pengawetan pada tanah dengan metode kimia dilakukan dengan menggunakan bahan kimia untuk memperbaiki struktur pada tanah. Bahan-bahan kimia yang sering digunakan antara lain adalah bitumen, psyllium, dan juga soil conditioner. Bahan-bahan kimia tersebut merupakan bahan kimia yang sangat efektif untuk memperbaiki struktur dan juga memperkuat agregat tanah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yakni mengenai pencegahan polusi suara. Yang pertama, kelompokkan ruangan dengan potensi keramaian agar tidak mengganggu ruangan yang membutuhkan ketenangan. Lalu yang kedua, jauhkan ruangan yang membutuhkan ketenangan dari sumber kebisingan terutama jalan. Yang ketiga, gunakan material yang padat, tebal, dan masif untuk menyerap suara. Seperti paket, bisa dilapisi dengan kain atau gipsum. Lalu yang keempat, buat ruangan dengan pembatas gada atau dinding, langit-langit, dan lanai padat. Lalu yang terakhir, buat pagar atau pembatas jalan yang dapat menyerap atau mencegah noise masuk ke dalam bangunan, seperti pagar tembok masif dan pagar bintik maupun tanaman. Selanjutnya yakni mengenai isu polusi. Polusi global sebabkan 9 juta kematian per tahun sama seperti rokok. Sebuah studi baru yang diterbitkan dalam jurnal The Lancet Planetary Health mengatakan bahwa segala bentuk polusi menyebabkan 9 juta kematian setiap tahun. Menurut penelitian yang menggunakan database antara tahun 2000 sampai 2019, mayoritas kematian akibat polusi dunia terjadi di India dan Cina dengan masing-masing antara 2,4 juta dan 2,2 juta kematian. Dalam hal kematian per populasi, Chad dan Republik Afrika Tengah berada pada urutan teratas dengan masing-masing sekitar 300 kematian akibat polusi per 100.000 penduduk. Lebih dari setengah kematian akibat polusi di kedua negara disebabkan oleh konsumsi air yang terkontaminasi. Studi ini menemukan bahwa rata-rata global untuk kematian terkait polusi adalah 117 kematian per 100.000 penduduk. Polusi membunuh orang sebanyak perokok setiap tahun, baik mereka perokok aktif maupun pasif.
Pada tahun 2000, polusi udara dari industri membunuh sekitar 2,9 juta orang per tahun di seluruh dunia. Pada 2015, angkanya naik menjadi 4,2 kematian dan bertambah lagi menjadi 4,5 juta pada 2019. Totalnya, polusi udara dari berbagai sumber membunuh 6,7 juta orang pada tahun 2019. Polusi timbal yang sebagian berasal dari bensin, cat lawas, baterai, serta produk-produk manufaktur lain membunuh 900.000 orang per tahun. Sedangkan polusi sumber air menyebabkan 1,4 juta kematian per tahunnya. Polusi kesehatan okupasional menyebabkan 870.000 kematian. Philip Landrigan, yaitu rekan peneliti dan direktur Program Pemantauan Polusi Global dan Kesehatan Masyarakat di Universitas Boston, Amerika Serikat, dan kawan-kawan menawarkan rekomendasi dalam studinya untuk mengurangi kematian akibat polusi. Di antaranya adalah memonitoring dan pelaporan yang lebih baik, regulasi industri dan kendaraan yang lebih ketat dari pemerintah. Menurut WHO, langkah-langkah yang dapat dilakukan negara untuk meningkatkan kualitas dan kesehatan udara diantaranya, yang pertama, meninjau dan menerapkan standar kualitas udara nasional sesuai pedoman WHO terbaru tentang kualitas udara. Lalu yang kedua, memantau kualitas udara dan mengidentifikasi sumber pencemaran udara. Lalu yang ketiga, mendukung transisi ke penggunaan eksklusif energi bersih rumah tangga untuk memasak, memanaskan, dan penerangan. Lalu yang keempat, membangun sistem dan jaringan transportasi umum yang aman dan nyaman yang sesuai untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda. Lalu yang kelima, menerapkan standar yang lebih ketat untuk emisi dan efisiensi kendaraan dan memberlakukan inspeksi wajib dan perawatan kendaraan. Yang keenam, berinvestasi dalam perumahan hemat energi dan produksi energi. Yang ketujuh, meningkatkan pengelolaan limbah industri dan perkotaan. Yang kedelapan, mengurangi pembakaran limbah pertanian, kebakaran hutan, dan beberapa kegiatan wanatani, misalnya produksi batu bara. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu memasukkan polusi udara ke dalam kurikulum untuk tenaga kesehatan dan menyediakan alat untuk keterlibatan sektor kesehatan. Untuk kesimpulan pada pembahasan materi kali ini, yang pertama, polusi adalah bercampurnya zat pencemar ke dalam lingkungan karena aktivitas manusia atau kegiatan alami. Yang kedua, polusi memiliki beberapa macam jenis, diantaranya polusi air, polusi udara, polusi tanah, dan polusi suara. Yang ketiga, polusi air disebabkan oleh limbah industri, pertanian, dan rumah tangga. Polusi udara disebabkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia atau kombinasi keduanya. Sumber polusi tanah disebabkan dari sumber pencemaran air dan udara. Polusi suara disebabkan oleh suara-suara yang bervolume tinggi yang dapat membuat daerah sekitar menjadi bising dan tidak menyenangkan. Yang keempat, polusi udara dapat berdampak parah terhadap keseluruhan ekosistem. Polusi air dapat berdampak pada kehidupan biota air, kualitas air tanah, kesehatan, dan lingkungan. Polusi tanah dapat berdampak pada kesehatan seperti kerusakan organ dan dapat merusak ekosistem. Lalu yang polusi suara dapat berdampak pada ketenangan seseorang, bahkan mengganggu kesehatan. Lalu yang kelima, pencegahan polusi dapat dilakukan dengan mengatur sistem pembuangan limbah industri, menempatkan industri jauh dari permukiman, melakukan pengawasan dengan bahan yang dapat menjadi penyebab pencemaran lingkungan, melakukan penghijauan, memberikan sanksi secara tegas kepada pelaku pencemaran lingkungan, dan melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup. Yang terakhir, yang keenam, penanggulangan polusi air dapat dilakukan dengan menggunakan air bersih secukupnya dan membuang sampah pada tempatnya. Penanggulangan polusi udara dapat dilakukan dalam 3 sektor. Penanggulangan di tingkat rumah tangga, di tingkat wilayah, dan tingkat nasional. Lalu penanggulangan polusi tanah salah satunya dapat dilakukan dengan cara remediasi. Penanggulangan polusi suara salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan alat peredam suara. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.